Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari lagi satu bagian Alkitab di dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 21. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, kami sungguh bersyukur karena Engkau terus memberi kami kesempatan untuk mempelajari firman-Mu yang suci. Beri kami hikmat-Mu untuk terus mengerti dan menghidupi kebenaran-kebenaran firman-Mu itu dalam setiap aspek kehidupan kami. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa. Dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian ini, Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi, jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikian pembacaan Alkitab dari Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan yang baru saja kita baca tadi, saya mengajak kita untuk merenungkan satu topik yang saya beri judul, Pelayan Tuhan Tak Boleh Bungkam. Nah, saudara-saudara, nama Yehezkiel berarti Allah menguatkan. Arti nama itu menjadi penting maknanya saat Yehezkiel menjalankan tugas kenabiannya. Sebab Yehezkiel dipanggil dan diutus oleh Tuhan sekitar tahun 590 sampai 570 sebelum Masehi kepada umat Israel yang saat itu sedang berada dalam pembuangan di Babel. Saudara tahu, pembuangan di Babel itu memang merupakan hukuman Tuhan atas dosa-dosa umat Israel. Tapi dari arti nama ini kita bisa menarik pelajaran penting. Antara lain, akan sangat baik saudara-saudara kalau misalnya ada suami istri yang baru menikah atau belum punya anak, sebelum anaknya lahir, akan sangat baik jika orang tua itu berdoa meminta hikmat dari Tuhan untuk memberi nama yang punya arti pada anak-anak mereka. Sebab kita terinspirasi dari nama Yehezkiel bahwa nama anak bisa saja mencerminkan iman dan pengharapan orang tua, atau sebaliknya bisa saja di balik nama anak itu tersimpan misi Allah di masa yang akan datang. Karena itu bagi kita orang tua, bagi saudara-saudara suami istri, jangan asal memberi nama pada anak. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel memberontak kepada Tuhan dan mereka dibuang ke Babel, Tuhan bisa saja dengan mudah membiarkan bangsa Israel membinasakan mereka. Namun yang terjadi justru di dalam pembuangan itu Tuhan mengirim nabi-nabinya termasuk Yehezkiel. Untuk apa? Tentu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengan mengirimkan nabi-nabi untuk berbicara kepada umat yang berada dalam pembuangan itu,
sesungguhnya menunjukkan bahwa Allah mengasihi mereka. Di sini kita melihat kasih dan keadilan Allah berjalan bersama. Allah memang membenci dosa, tetapi Allah mengasihi orang berdosa. Allah membenci dosa, sebab itu Allah menghukum mereka melalui tangan bangsa Babel. Namun Allah juga adalah Allah yang berlimpah-limpah dalam kasih setia. Sebab itu, walaupun Allah mengizinkan mereka ditindas oleh bangsa Babel, Ia juga mengirim nabi-nabi termasuk Yehezkiel untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman itu, kalau saudara baca secara keseluruhan, Yehezkiel misalnya, di satu sisi berisi kecaman yang sangat keras atas dosa-dosa mereka, sekaligus berisi panggilan pertobatan. Namun di sisi lain, firman itu juga berisi janji pengampunan serta pemulihan bagi umat Israel. Jadi sesuai namanya, Yehezkiel, sang nabi memang tampil untuk menguatkan umat Israel yang pada waktu itu berada di dalam tekanan atau penderitaan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penting bagi kita sebagai orang Kristen di masa kini. Kita harus memiliki teologi atau pemahaman tentang Allah yang benar. Sebab bagaimana pemahaman kita tentang Allah akan sangat mempengaruhi bagaimana cara hidup kita. Dalam istilah yang lebih keren, saudara mungkin pernah mendengar istilah ortodoksi mempengaruhi ortopraksi. Demikian juga secara khusus para pengkhotbah atau penginjil dalam pemberitaan firman harusnya mengajarkan teologi yang benar. Tidak boleh hanya misalnya memperkenalkan satu sisi dari Allah. Misalnya, hanya memberitakan atau hanya memberi penekanan pada sisi kasih, lalu melupakan sisi keadilan Allah. Atau sebaliknya, hanya menekankan sisi keadilan Allah, lalu melupakan sisi kasihnya. Sebab Allah yang benar, Allah yang sejati, yang diperkenalkan oleh Alkitab adalah Allah yang adil sekaligus Allah yang penuh kasih. Khotbah Kristen yang benar misalnya, tidak boleh hanya membicarakan Allah yang lemah lembut, Allah yang penuh kasih, yang murah hati, yang memberkati dengan berlimpah-limpah, memberi kesuksesan, menyembuhkan, menjawab doa, mengampuni dosa, dan lain-lain. Sebaliknya, tentu tidak boleh juga hanya membicarakan tentang sisi keadilan Allah yang misalnya murka dan menghukum orang berdosa. Atau Yesus yang menuntut pengikutnya untuk setia memikul salib. Kedua sisi harus diberitakan. Berita Injil adalah berita salib dan mahkota. Berita penderitaan dan kemuliaan. Berita kematian dan kebangkitan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak bisa dipungkiri bahwa pada kenyataannya di banyak gereja masa kini ada pengkhotbah atau pendeta atau orang-orang yang menyebut diri pelayan Tuhan yang hanya mengkhotbahkan hal-hal yang enak didengar atau apa yang lebih dikenal dengan istilah teologi kemakmuran. Mereka mengajarkan bahwa asal beriman dan setia mengikut Yesus maka hidup pasti lancar, pasti kaya, pasti sukses. Sakit pasti sembuh, hutang pasti lunas, usaha pasti diberkati berlimpah-limpah. Apalagi kalau rajin memberi persembahan persepuluhan. Bahkan persepuluhan itu akan dibalas oleh Tuhan dengan 100 kali lipat. Penderitaan atau sakit atau kegagalan itu pasti pekerjaan iblis. Kalau doa tidak dijawab itu pasti kurang iman. Itulah ajaran teologi sukses. Pengkhotbah-pengkhotbah seperti itu biasanya tidak berani membicarakan dosa, tidak berani mengecam dosa, dan tidak berani menuntut pertobatan, serta tuntutan untuk hidup di dalam kekudusan. Sebab khotbah-khotbah seperti itu hampir pasti akan memerahkan telinga dan menyinggung perasaan jemaat. Khotbah-khotbah yang keras, meski sesuai dengan firman Tuhan yang suci, dianggap bisa membuat jemaat lari dari gereja. Apalagi kalau yang tersinggung itu adalah orang kaya dan berpangkat. Mereka takut disalah mengerti apalagi ditolak dan akhirnya tidak lagi menerima gaji atau pemberian material dari jemaat. Akhirnya
Mereka seolah telah menjadikan jemaat sebagai Tuhan dan sandaran hidup, sehingga tidak lagi menjadi hamba Tuhan tetapi hamba jemaat. Sikap para pengkhotbah yang demikian memanjakan jemaat secara salah, akhirnya bisa menghancurkan gereja. Nah, karena itu biarlah jemaat juga berhati-hati. Yang enak didengar belum tentu benar, dan yang benar memang belum tentu enak didengar. Saudara-saudara, dalam hal berkhotbah atau mengajar, para pelayan Tuhan harus menyampaikan khotbah atau pengajaran secara utuh dan jujur. Harus membicarakan Allah yang murah hati, memberkati, memberi kasih karunia pengampunan secara cuma-cuma bagi orang berdosa, sekaligus Allah yang adil, Allah yang marah terhadap dosa, dan yang menuntut manusia bertobat dari dosa-dosanya dan hidup di dalam kekudusan. Tentu saja pertobatan dan hidup kudus bukan syarat keselamatan, namun itu adalah akibat atau dampak dari karya selamat. Bahwa kita selamat bukan karena hidup kudus dan berbuat baik, tapi karena kita sudah diselamatkan melalui pencurahan darah Kristus di salib, maka kita wajib hidup di dalam kekudusan dan berbuat baik. Nah, kalau pengkhotbah hanya memberitakan kasih karunia Allah yang mengampuni dosa manusia tanpa menuntut pertobatan dan hidup suci, maka Injil bisa disalah mengerti. Bahkan Injil bisa dipandang murahan. Saudara-saudara, ingatlah, Injil itu memang tentang kemurahan hati Allah, tetapi hati Allah tidak murahan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah seseorang telah menerima Injil Kristus dan mengaku Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan rohani. Apakah orang itu tidak perlu lagi mendengarkan Injil? Saudara-saudara, Martin Luther, Bapa Reformasi Gereja, pernah mengatakan kalimat yang sangat perlu kita ingat setiap hari. Martin Luther bilang begini, kita harus mendengarkan Injil setiap hari, sebab setiap hari kita melupakannya. Saudara-saudara, ini penting sebab kita harus sadar bahwa kita masih tinggal di dalam dunia. Sehebat apapun iman kita, kita belum luput dari pencobaan iblis. Selama kita masih menantikan kedatangan Kristus, iblis akan terus berupaya menjatuhkan kita. Iblis belum menyerah untuk menghancurkan gereja. Kepalanya memang sudah diremukkan di salib Kristus, tetapi ekornya masih bergerak ke sana ke sini secara liar. Sebagaimana pernah saya katakan, saudara mungkin pernah mendengar, pernah menyaksikan di video sebelumnya bahwa antara lain yang dikerjakan iblis dalam merusak ajaran dan moral gereja. Iblis bisa menggunakan cara-cara yang sangat lihai yang tidak kita sadari untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Saudara, saya pernah membaca kalimat pendek begini. Yang lebih menakutkan dari serigala berbulu domba sebenarnya adalah serigala berjubah gembala. Nah, kalau kita tidak bijak bersikap, kita bisa jatuh. Saudara-saudara, kesadaran akan hal-hal ini harus ada pada semua orang Kristen. Namun tentu secara lebih khusus harus menjadi kesadaran pada para pelayan Tuhan. Entah saudara syamas, diaken, penatua, guru agama, pendeta, gembala, pastor, saudara-saudara yang memiliki jabatan-jabatan khusus gerejawi. Menjadi pelayan Tuhan memang bukan perkara mudah. Ibarat seorang gembala yang punya tugas rangkap, sebagaimana kata-kata Yohanes Calvin. Seorang gembala harus punya dua suara. Satu suara untuk mengumpulkan domba-domba, dan satu suara lagi untuk mengusir serigala. Secara khusus, ketika menjaga kawanan domba, seorang gembala tentu tidak hanya memberi makan dan minum untuk memelihara kawanan domba itu. Ada saatnya sang gembala menarik dengan paksa, bahkan kadang harus memukul domba yang misalnya keluar dari kandang atau dari kumpulan domba. Pukulan itu bukan untuk mematikan domba, tapi untuk menyelamatkan dia dari bahaya atau ancaman serigala di luar kandang. Demikianlah prinsip hidup
para pelayan Tuhan yang baik. Tidak boleh memanjakan jemaat secara salah, walaupun jemaat sudah salah atau misalnya sudah sengaja berbuat dosa. Ada saatnya pelayan Tuhan perlu menegur dengan keras dosa-dosa dalam jemaat tanpa pandang bulu, sambil dia sendiri memelihara hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal-hal demikianlah yang sesungguhnya disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Kalau saudara membaca keseluruhan kitab Yehezkiel, khususnya dalam perikop yang kita baca tadi, kita bisa melihat dua hal penting, yakni soal otoritas dan tanggung jawab. Saudara-saudara, dalam hal otoritas, Yehezkiel mendapatkan kuasa kenabiannya dari Tuhan sendiri. Jadi bukan atas keinginan sendiri dia menjadi nabi. Otoritas atau kuasa atau wewenang atau hak melakukan tindakan menjadi pelayan Tuhan ini sangat penting diingatkan bagi jemaat masa kini, supaya jemaat berhati-hati terhadap orang yang misalnya orang itu tiba-tiba muncul dan menyebut diri, misalnya menyebut diri sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pastor, sebagai gembala, atau jabatan-jabatan gereja yang lainnya, tanpa kita tahu dari mana atau siapa yang memberi dia otoritas. Apalagi di zaman sekarang, saudara, orang-orang seperti itu bisa dengan begitu gampang populer karena pertolongan media sosial. Jemaat yang cerdas iman harus mencari tahu dari mana orang-orang itu datang. Saudara-saudara, tentulah Tuhan berhak dan masih berkuasa memanggil seseorang menjadi hamba Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak lagi berbicara secara langsung dan memberi otoritas atau kuasa pelayanan kepada seseorang seperti para nabi di dalam Alkitab. Dan kita juga bangga dan harusnya mendorong semangat semua orang untuk menjadi hamba Tuhan, serta mengabarkan Injil dan mengajarkan firman Tuhan yang benar. Tapi bukan berarti setiap orang boleh mengklaim diri seenaknya. Misalnya sebagai pendeta atau pastor atau gembala atau jabatan-jabatan gerejawi yang lainnya. Menurut pendapat saya, di zaman ini institusi gerejalah yang paling berhak secara prosedural yang benar memberi otoritas kepada seseorang untuk menyandang gelar pendeta atau jabatan-jabatan gerejawi lainnya. Entahkah gembala, pastor, atau penatua, syamas, diaken, atau yang lain-lain. Sebab sebaik apapun orang itu, dia tidak bisa mengangkat dirinya sendiri untuk misalnya menjadi pendeta. Gerejalah yang diberi hak, yang diberi otoritas oleh Tuhan untuk hal-hal itu. Kemudian mengenai tanggung jawab. Menurut perikop yang kita baca, Yehezkiel itu ditugaskan untuk menjadi penyambung lidah Allah, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel yang saat itu berada dalam pembuangan di Babel. Jadi, otoritasnya diikuti dengan tanggung jawab. Dan dari perikop ini, saudara, yang kita baca tadi, kita perlu memperhatikan beberapa hal penting. Pertama, Yehezkiel dalam bacaan kita hanya boleh menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah kepadanya. Saudara perhatikan ayat 16 dan 17. Dia hanya menjadi penyambung lidah Allah. Dia tidak berbicara atas nama dirinya sendiri. Dia tidak boleh sembarangan bicara. Sekalipun saat ini, saudara, Tuhan tidak lagi berbicara secara langsung. Sekali lagi, sekalipun saat ini Tuhan tidak lagi berbicara secara langsung seperti kepada para nabi di zaman dulu. Namun hal ini tetap mengajarkan bagi kita bahwa seorang pelayan Tuhan harus senantiasa mendasarkan pengajarannya dari Alkitab yang adalah firman Tuhan yang sempurna, bukan menurut keinginan pribadinya sendiri. Karena itu, jemaat, kita semua orang-orang Kristen, coba kita perhatikan dengan teliti.
Apakah khotbah-khotbah yang disampaikan di mimbar gereja itu masih murni firman Tuhan? Masih murni Injil Kristus? Masih berdasar kepada Alkitab? Ataukah sekedar kata-kata motivasi? Atau sekedar nasihat moral? Dengan kutipan-kutipan dari motivator-motivator yang terkenal? Standar-standar moral yang diajarkan adalah menurut standar dunia yang hanya karena sedap di telinga lalu dianggap benar. Padahal saudara-saudara, saya berpendapat bahwa maju mundurnya iman jemaat sangat dipengaruhi oleh apa yang disampaikan dari mimbar gereja. Saudara-saudara, di sini juga kita melihat bahwa Nabi Yehezkiel diibaratkan sebagai seorang penjaga. Misalnya, dalam konteks masyarakat yang tinggal dalam kota berbenteng pada saat itu, peran seorang penjaga sangat penting. Seorang penjaga yang berdiri di menara penjagaan, misalnya, harus tetap waspada. Kesiapsiagaannya akan memberi keuntungan bagi rakyat. Namun, jika penjaganya lalai dan tertidur, maka itu akan membahayakan dirinya dan orang lain. Kalau ada musuh yang datang misalnya, sang penjaga harus segera memberitahu, entah dengan teriakannya atau dengan meniup trompet atau sangkakala, supaya rakyat segera bersiap menghadapi musuh. Tidak peduli apakah tanda dari sang penjaga itu mungkin akan mengganggu rakyat yang sedang tidur lelap, akan membangunkan mereka yang lagi tidur nyenyak. Sang penjaga tidak boleh tidak memberi tanda kedatangan musuh, hanya karena misalnya tidak ingin mengganggu rakyat yang sedang tidur nyenyak. Maka demikianlah dengan para pelayan Tuhan. Jangan membungkam kebenaran firman Tuhan yang suci hanya karena takut, misalnya takut disalah mengerti oleh pendengar, atau karena takut menyinggung perasaan jemaat. Tuhan bahkan dengan tegas berkata kepada Yehezkiel, kalau saudara baca di pasal 3 ayat 11, berbicaralah kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Hal kedua yang perlu kita pelajari, perhatikan dalam perikop ini adalah, kepada siapa firman Tuhan harus disampaikan oleh Yehezkiel? Yehezkiel ditugaskan untuk memperingatkan orang jahat, ayat 18 dan 19, maupun orang benar, ayat 20 dan 21. Jadi orang-orang yang berbuat jahat, yang terus hidup dalam dosa harus diperingatkan, harus ditegur dengan firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan harus disampaikan kepada mereka? Bukankah adil misalnya dalam dunia pengadilan, dalam dunia hukum? Bukankah adil jika orang yang bersalah itu dihukum? Bukankah kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa orang jahat dan berdosa itu pantas mati? Tapi Tuhan berkata kepada Yehezkiel, kalau saudara perhatikan. Misalnya di pasal 18 ayat 23 tertulis begini. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Tuhan juga berkata di misalnya nanti saudara baca di pasal 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peringatan dari firman Tuhan itu harus tetap disampaikan apapun respon pendengar. Ibarat benih yang ditabur ke tanah, mungkin benih itu bertumbuh, tapi mungkin juga memang tidak akan bertumbuh. Demikian juga dengan firman Tuhan yang suci. Bisa disambut, bisa diterima dengan baik, tapi bisa juga sebaliknya mendapat penolakan bahkan perlawanan. Sekalipun firman Tuhan itu nanti ditolak atau bahkan mendapat perlawanan. Dan walaupun orang berdosa itu misalnya tidak mau bertobat, dia terus hidup dalam dosa, firman Tuhan itu harus disampaikan. Karena itu topik yang saya angkat dari bacaan ini mengatakan seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan tidak boleh bungkam. John Stott pernah mengatakan kalimat begini.
Orang-orang yang membela hukum Allah dan Injil Allah ditakdirkan menghadapi perlawanan. Sebab itu, fokus utama sang nabi bukan pada hasilnya, tapi pada kesetiaannya untuk terus menyampaikan firman Tuhan itu. Saudara-saudara, hal ini menjadi penting bagi para pelayan Tuhan saat ini, baik dalam kerja-kerja penginjilan maupun dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan terhadap orang-orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus. Tugas kita adalah terus setia dan jujur memberitakan Injil Kristus serta mengajarkan doktrin-doktrin yang benar yang berdasarkan pada firman Tuhan yang murni. Saudara, harus kita tetap ingat, kita sadari bahwa pertobatan dan pertumbuhan rohani seseorang itu adalah tindakan supranatural dari Roh Kudus. Kalau orang berdosa mendengarkan firman Tuhan dan bertobat, maka ia akan selamat. Namun kalau ia sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi tetap hidup dalam dosa, dia tidak mengindahkan firman Tuhan, maka ia akan binasa. Itu yang dikatakan oleh Alkitab yang kita baca. Nah, kalau saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menuntut pertobatan, yang mendesak kita untuk hidup dalam kesucian, jangan keraskan hati. Kalau saudara sudah mendengarkan firman Tuhan yang menuntut pertobatan dan hidup dalam kesucian, tetapi saudara tetap hidup dalam dosa, bahkan saudara misalnya sengaja berdosa, saudara akan mati, saudara akan binasa. Ini yang firman Tuhan katakan bagi kita hari ini. Karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kesempatan yang baik ini, siapapun yang boleh dijangkau oleh video ini, saya dengan kasih mengajak siapapun saudara yang sedang menyaksikan video ini untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Kalau Anda pejabat yang tidak jujur, suka korupsi, bertobatlah. Kalau saudara pimpinan yang suka menindas bawahan, bertobatlah. Kalau saudara seorang bendahara yang suka menyelewengkan keuangan, atau memanipulasi laporan-laporan keuangan yang saudara kelola, bertobatlah. Kalau saudara seorang suami yang sedang terlibat hubungan gelap dengan perempuan lain, bertobatlah. Kalau saudara seorang istri yang sedang terlibat hubungan gelap dengan laki-laki lain, bertobatlah. Kalau saudara sedang terlibat persinahan, kumpul kebo, suka chat-chat mesum dengan orang lain yang bukan pasanganmu, bertobatlah. Kalau saudara masih menipu dalam bisnis, bertobatlah. Kalau saudara seorang penegak hukum yang suka memanipulasi hukum demi uang, bertobatlah. Kalau saudara masih suka menonton pornografi, bertobatlah. Kalau saudara masih mengandalkan kekuatan mistik atau kuasa perdukunan untuk melindungi diri, bertobatlah. Kalau ada hamba Tuhan yang memanfaatkan pelayanannya demi uang, bahkan sampai memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan demi menyenangkan telinga pejabat dan orang kaya, supaya saudara mendapat uang, saudara juga harus bertobat. Kalau saudara seorang politisi yang masih suka menggunakan pengaruh saudara untuk balas dendam politik, suka menjatuhkan orang lain, bertobatlah. Dan apapun yang menurut Alkitab itu dosa, mari kita tinggalkan. Tinggalkanlah itu. Kembalilah kepada Tuhan. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan mati binasa. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan mati binasa. Ingatlah saudara, kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Kita tidak pernah tahu hidup kita sampai di mana, kapan berakhir. Maka jangan menunda-nunda pertobatan. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup. Mari kita menggunakan waktu yang mumpung kita masih diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Jangan keraskan hati. Mari kita bertobat. Kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan ini tentu saya sadar. Bukan karena saya sudah sempurna. Saya juga orang berdosa yang terus mengemis kasih Tuhan. Kita semua orang berdosa yang sama-sama membutuhkan belas kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Supaya kita jangan binasa pada hari penghakiman Tuhan. Karena itu sekali lagi dengan penuh kasih, saya mengajak kita semua.
Mari kita sama-sama bertobat. Mari kita berjuang untuk hidup di dalam kekudusan sampai mati. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, dalam perikop ini kita membaca juga bahwa Tuhan tidak hanya menyuruh Yeskel untuk memperingatkan orang jahat. Tuhan juga menyuruh dia untuk memperingatkan orang-orang yang benar. Nah, ini menjadi menarik. Seperti saya katakan di atas bahwa bagaimanapun hebatnya iman seseorang, dia masih tinggal di dunia yang jahat ini. Mari kita sadar, sehebat apa iman kita, kita masih tinggal di dalam dunia. Kita belum selesai dalam perjuangan. Iblis belum berhenti mengirimkan pencobaan untuk menjatuhkan dia. Ingatlah, bagaimana keberhasilan iblis menjatuhkan orang-orang hebat, para raksasa iman dalam Alkitab. Jadi, orang-orang yang sudah hidup benar pun harus tetap diingatkan dengan firman Tuhan. Supaya mereka atau supaya kita semua harus tetap waspada. Harus tetap setia hingga akhir. Sampai kita menerima mahkota kemuliaan. Sekalipun itu bukan perkara mudah. Namun baiklah kita tetap mengingat firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah tugas sang nabi. Dan bahkan inilah juga tugas semua pelayan Tuhan. Bahkan menjadi tugas semua orang Kristen kepada dunia. Yakni memberi peringatan kepada semua orang sambil dia sendiri harus memelihara hidup dalam kesucian. Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab dari nabinya kalau nabi itu tidak menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga dengan semua pelayan Tuhan dalam gereja hari ini. Jangan menurunkan standar apalagi membungkam firman Tuhan. Bahkan jangan membungkam orang-orang yang setia memberitakan firman Tuhan. Bahkan setiap murid Kristus bertugas menjadi serupa dengan penjaga bagi semua orang. Karena itu beritakanlah Injil kepada semua orang. Tugas kita adalah setia memberitakan. Sekali lagi saya katakan, tugas kita adalah setia memberitakan. Kalau kita sudah setia memberitakan Injil tapi orang yang kita injili misalnya tidak bertobat, jangan merasa gagal, jangan merasa hancur, jangan merasa tidak berguna, jangan merasa tidak berhasil. Seorang pendeta Mark Dever namanya, dalam bukunya yang sangat bagus judulnya 9 Tanda Gereja yang Sehat, dia mengatakan bahwa kegagalan penginjilan tidak terletak pada saat orang yang kita injili tidak bertobat. Tapi kegagalan penginjilan justru terletak pada saat kita tidak lagi setia memberitakan Injil. Karena itu tugas kita adalah setia memberitakan Injil. Sambil mengingat bahwa pertobatan adalah tindakan supranatural Allah. Karena itu setiap orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya. Entah saudara menjadi syamas atau diaken atau penatua atau gembala atau pastor atau pendeta, atau jabatan-jabatan khusus gerejawi lainnya, harus memiliki cara berpikir yang demikian. Hanya dengan begitu, maka tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan dengan jujur tidak akan dianggap sebagai beban, namun dengan rendah hati akan memandangnya sebagai anugerah Tuhan yang menyenangkan. Demikian renungan Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.